Mari yang pria kita boleh membaca ayat yang ke-7, yang wanita 8 hingga yang ke-11 bersama-sama. 1, 2, 3 yang pria. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai penampian bagi dosa-dosa. Bersama-sama, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saudara, ada peribahasa yang umum yang kita kenal adalah kasih ibu itu sepanjang jalan, tetapi kasih anak itu sepanjang galah. Artinya, kasih sayang seorang ibu itu umumnya panjang. Kasih sayang seorang ibu itu sering dikatakan gak ada batasnya. Berlaku sepanjang hidup daripada ibu itu sendiri. Sedangkan kasih seorang anak terhadap orang tuanya seringkali punya batasan. Ini bukan berarti bapak gak sayang ya. Karena peribahasanya lebih banyak untuk ibu. Ya saya ngutipnya ibu dulu. Tapi kasih sayang orang tua kepada anak saya lihat bahwa akan berlaku sepanjang umur, sepanjang hidup dari orang tua itu. Nyata sekali ketika seorang ibu tahu bahwa dirinya hamil, tentu saja saudara dia akan sangat senang. Dia akan sangat berbahagia. Lalu kemudian dia boleh menjaga kandungannya dengan baik sehingga masa persalinan itu juga boleh dikerjakan atau dilaluinya. Walaupun taruhannya adalah nyawa. Saudara, kemudian ketika anak-anak itu masih bayi, dia harus merawat, tentu juga sama dengan bapaknya ikut merawat. Tapi kemudian saudara, ketika anak itu bertumbuh dewasa, menjadi besar, jadi remaja, seringkali memang masa-masa remaja itu masa-masa yang paling menjengkelkan, khususnya bagi para mama. Kenapa? Karena anaknya mulai memberontak. Anaknya mulai gak sejalan dengan jalan pikirannya. Idenya ada yang aneh-aneh sehingga orang tua mengatakan, tahu kalau gini anakku memberontak lebih baik waktu kecil tak pites gitu ya. Kayak kutuk gitu ya. Tapi saya tetap mengatakan itu hanya ucapan daripada seorang ibu. Nampaknya adalah ketika anak yang sudah dibesarkan kemudian menikah. Lalu kemudian mereka punya anak, kita jadi orang tua, menjadi kakek atau nenek. Sayangnya tetap ada. Sampai kapanpun kasih sayang seorang ibu itu tetap ada. Kalau bapak ibu mengatakan itu di sana ada ibu-ibu yang kemudian membunuh anaknya, menelantarkan anaknya, meninggalkan anaknya, nggak peduli anaknya. Saya mengatakan itu orang tua yang nggak genep. Itu orang tua yang nggak bertanggung jawab. Tetapi naluri seorang ibu bagi saya adalah anak adalah segala-galanya. Orang tua akan tetap menyayangi anak. Nah, Bapak Ibu, jikalau seorang manusia, seorang ibu yang sangat terbatas, rasa sayangnya juga bisa terbatas, mengasihi buah hatinya sedemikian rupa, terlebih lagi dengan Allah kita. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak berkesudahan, sekalipun manusia yang sudah diciptakan menurut rupa dan gambarnya sendiri. Ketika manusia itu memberontak melawan Allah, manusia tidak taat kepada Allah, Allah tetap menyatakan kasihnya kepada manusia. Allah menyatakan kasihnya ketika dunia ini dijadikan dan Allah mengatakan lihat semuanya menjadi baik dan Allah memberkati. Namun ketika manusia melawan Allah, manusia malu dan bersembunyi, Allah yang mencari manusia. Bahkan Allah kemudian memberikan pakaian kepada manusia.
Kita sudah membahasnya di minggu yang pertama bahwa ketika manusia tak berdaya, Allah lah yang tetap mencari manusia. Saudara, kalau kita melihat berikutnya adalah kasih Allah terus dinyatakan. Bagian minggu yang pertama saya menjelaskan kasih Allah perjanjian demi perjanjian itu dinyatakan oleh Allah. Dan setiap janji itu diteguhkan dengan sebuah perjanjian dari setiap generasi ke setiap generasi. Saya hanya memotong bagian ini saja, kalau diceritakan panjang. Tapi kita melihat bagaimana Allah mengasihi Adam dan Hawa. Tapi kemudian saya melompat kepada zamannya Nuh. Ketika semua manusia semakin jahat. Kecenderungannya adalah semakin melawan dan kejahatan semakin membumi. Maka Allah akan melenyapkan manusia. Tetapi Nuh mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, diperintahkan untuk membuat bahtera supaya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dan janji perjanjian Allah diteguhkan dengan yang namanya pelangi. Yang ini ingin menunjukkan bahwa janji Allah adalah janji untuk tetap mengasihi manusia, sekalipun manusia itu melawan dan memberontak kepada Allah. Tapi kemudian kita juga melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan juga kepada Abraham. Pada waktu Allah berkata kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan. Tapi kemudian ketika keadaan ditunggu-tunggu tidak datang, sementara Sarah sudah mulai mati haid. Seakan-akan mereka akan mengatakan ini tidak ada pengharapan. Tetapi justru di sanalah Allah memberikan janjinya dan menyatakan memberikan seorang anak yang diberikan nama Ishak. Pada waktu Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Saudara, kita melihat bagaimana perjanjian ini terus diteguhkan dari zaman ke zaman kepada Ishak, kepada Yakub yang memberikan 12 suku Israel. Lalu kemudian dari 12 suku Allah memilih satu suku dari keturunan Yehuda yang kemudian akan melahirkan Daud. Keturunan Daudlah yang kemudian akan memiliki janji penggenapan itu, yaitu siapa? Mesias yang akan lahir. Nah saudara, kalau kita memperhatikan daripada gambar ini saudara, kita tahu bagaimana kasih Allah terus dinyatakan dari zaman ke zaman, dari generasi kepada generasi. Dan disinilah kita melihat bahwa Allah benar-benar mengasihi manusia. Dan puncaknya adalah kasih Allah dinyatakan oleh Bapa sendiri. Bahwa ia mengutus anaknya yang tunggal, anak satu-satunya untuk menjadi penebusan bagi manusia yang sudah berdosa. Kasih Allah Bapa dapat dirasakan di dalam diri Yesus Kristus bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menyatakan kasih surgawi secara real, secara nyata di dalam kehidupan manusia. Yesus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria, dan hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan kelahiran Yesus sekali lagi adalah bukti penggenapan janji Allah. Untuk itulah nats yang kita baca dari 1 Yohanes, seorang murid yang dikasihi Yesus dan ia juga sangat mengenal Yesus. Dia kemudian menuliskan, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, melainkan Allah yang lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saudara, Yohanes penulis surat 1 Yohanes dan juga penulis daripada Injil Yohanes tahu betul siapa Yesus. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan mendapatkan bagaimana sesosok pribadi Yesus itu adalah anak Allah Mesias yang dijanjikan itu. Ungkapan-ungkapan filosofis dan teologis yang ditujukan kepada Yesus itu luar biasa. Dan kita juga boleh melihat di dalam kehidupannya, Yesus sendiri menyatakan kasih yang secara nyata. Mari kita melihat misalnya. Yesus menyatakan kasih itu kepada para murid-muridnya yang boleh dikatakan seringkali tell me, telat mikir. Yesus ngajar apa, ngomong apa, mereka nangkepnya bisa beda. Berulang kali dijelaskan mereka masih belum jelas. Tapi Yesus dengan cintanya, dengan kasihnya terus memberikan satu peneguran, nasihat dan kemudian pengajaran berulang. Bahkan kemudian kita juga melihat sampai Yesus bangkit pun murid-murid masih banyak yang belum mengerti siapa dirinya.
Sampai kemudian Yesus sendiri menyatakan dan menunjukkan kepada mereka. Dan disitulah baru para murid itu paham. Sepanjang hidup Yesus kita juga melihat bagaimana Yesus sangat mengasihi mereka yang terhilang. Mereka yang terbuang, mereka yang sakit, mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Mereka yang sedang lelah diibaratkan seperti para kawanan domba yang tidak ada gembala. Dan kasihnya ditunjukkan ketika dirinya menjadi gembala agung bagi kawanan domba ini. Dia merawat, menyembuhkan kawanan domba ini. Bahkan kemudian dia rela menyerahkan nyawanya menggantikan saya, saudara. Karena saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Saudara, kasih Allah Bapa sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan kasih daripada Allah melalui dirinya, yaitu melayani di dalam sepanjang kehidupannya. Inilah yang saya boleh mengatakan, saudara, pernyataan kasih yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan. Dan ini adalah catatan sejarah. Yohanes sebagai seorang yang mengenal Yesus, yang tahu Yesus, Yesus pun nampak sangat mengasihi ibunya, yaitu Maria. Lihatlah ketika di kayu salib, Yesus berkata kepada Yohanes dengan memberikan mandat kepada Yohanes untuk merawat ibunya, tapi juga menitipkan ibunya kepada Yohanes ketika Yesus berkata. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudara, satu bentuk perhatian yang diberikan Yesus kepada ibunya. Maka saudara, ketika Yesus naik ke surga pun saya boleh mengatakan, Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Inilah yang disebut dengan the greatest love. Bahwa melalui kematiannya kita sudah ditebus. Kita yang dahulunya mati oleh karena dosa, sekarang beroleh kehidupan. Kasihnya itu saudara memberikan satu penebusan. Atau saya boleh mengatakan di sana atonement. Pengampunan atas dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Dan dilepaskan dari api murka Allah. Secara logika sekali lagi ini sulit untuk dipahami. Tetapi ketika kita memiliki Roh Kudus, maka di sanalah kita akan mengerti karya agung dari Allah yang sudah menyelamatkan kita. Tanpa adanya anugerah, saudara tidak akan pernah bisa mengerti bagian ini dengan benar. Sekali lagi, tanpa adanya anugerah kita tidak akan bisa mengerti. Karena ini memang sulit untuk dicerna secara logika kita. Tetapi kita melihat melalui kuasa Roh Kudus, hati dan pikiran kita dicerahkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk mengerti arti daripada kasih Allah yang begitu besar. Kalau kita pikir ya saudara, Allah sesungguhnya nggak berkewajiban untuk mengutus anaknya, bukan? Nggak ada kewajiban untuk menjadikan jalan pendamaian. Ya terserah aja manusia. Tapi saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah melakukan itu. Allah nggak punya kewajiban. Emang kita ini siapa sehingga Allah seakan-akan berhutang kepada kita? Nggak ada. Saya dan saudara adalah orang yang patut untuk dihukum, dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah mau menyatakan mengutus anaknya. Saudara-saudara, kadang kita itu berpikir jadi orang Kristen ini ya dianggap sebagai sebuah agama biasa saja. Padahal kalau saudara pahami mengapa saudara menjadi seorang Kristen. Mengapa saudara menjadi orang percaya kepada Yesus. Seharusnya itu memahami satu bentuk kehidupan pribadi saudara. Betapa berharganya saudara di mata Allah. Betapa berharganya saudara di dalam kasih karunia Allah menetapkan saudara, memilih saudara untuk dipanggil menjadi milik kepunyaannya, disebut menjadi anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bukan karena dilahirkan dari darah dan daging, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan melalui karya dan kematian Kristus. Saudara, ketika Allah sekali lagi naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus
yang tinggal di dalam diri kita untuk menjadi penolong yang disebut dengan parakletos bagi orang percaya. Karena di dalam melanjutkan perjalanan iman orang percaya akan banyak penolakan-penolakan. Orang-orang percaya akan dimusuhi, orang-orang percaya akan dikucilkan, orang-orang percaya akan dianiaya. Dan di sana Yesus mengetahuinya. Karena gelap tidak akan pernah bisa menerima terang itu. Selain kemudian terang itu sendiri yang datang kepada kegelapan. Maka di sanalah terang itu akan bersinar di dalam kegelapan. Inilah peran Roh Kudus menjadikan saya dan saudara ada di dalam kehidupan masyarakat. Supaya saya dan saudara menjadi terang. Saudara, kita juga melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, Roh Kuduslah yang juga akan menjadi jaminan orang percaya. Sebagai materai yang menyertai iman orang percaya. Jadi Yesus tidak membiarkan kita sendiri, saudara. Ada Roh Kudus. Ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, meninggal dunia, saudara sudah punya jaminan. Saudara sudah punya materai yang sudah ditetapkan untuk saudara bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah firman Tuhan. Maka saudara, mari coba kita renungkan, mari kita flashback sedikit tentang kehidupan kita. Saudara, mari kita mencoba merenungkan tentang perjalanan hidup kita sampai hari ini di tanggal 17 Desember jam 10 pagi. Anda ada di tempat ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. Anda hidup pada hari ini bukan karena Anda rajin check up kemana-mana dan minum vitamin dan melakukan sebuah aktivitas yang sehat. Banyak orang yang sudah check up mengatakan sehat tiba-tiba juga meninggal. Tapi hari ini kalau kita ada bersama-sama tempat ini, sekali lagi ini adalah kasih karunia Tuhan, ini berkat Tuhan. Saya mengatakan the great and the real love. Kasih yang besar dan nyata itu ada di dalam kehidupan kita. Mari coba renungkan. Sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita, entah berapa tahun yang lalu. Saudara, pada waktu kita ditanamkan di rahim ibu kita, saudara, kita nggak pernah bisa memilih mama mana yang akan menjadi mama kita, betul? Saudara nggak bisa mengatakan begini, aku nggak mau mama orang Bali misalnya, aku nggak mau mama orang Jawa, aku kepengen mama orang kutub selatan atau kutub utara gitu ya, supaya nggak kepanasan gitu. Nggak bisa, saudara. Saudara sudah ditetapkan oleh Allah, ditanamkan benih itu di dalam seorang ibu yang saudara kenal itu adalah menjadi mama saudara. Dan saudara tahu ada di dalam kandungan ibu 9 bulan lebih. Artinya ketika saudara lahir ke dalam dunia ini saudara nangis, itu bukan hari pertama saudara. Saudara sudah ada 9 bulan 10 hari sebelumnya ngendep di rahim ibu. Artinya kalau hari ini saudara berulang tahun 50 tahun, sesungguhnya saudara sedang berumur 50 setahun, betul? Iya, harusnya happy birthday kita itu tambah plus 1. Saudara lupa bahwa saudara pernah semedi 9 bulan di kandungan mama, bukan? Kita semua ada di sana. Kita nggak ada yang datang dari langit, nggak ada yang keluar dari batu, nggak ada yang keluar dari gunung. Kayak Gadot Kaca begitu, nggak ada, saudara. Ini proses pada waktu saudara lahir. Saudara bisa melihat ketidakberdayaan saudara. Lalu kemudian saudara bertumbuh kembang menjadi seorang anak. Mungkin dengan segala keterbatasan ekonomi, keadaan pada waktu itu yang begitu sulit. Tapi toh sampai hari ini Anda ada. Saudara, kalau hari ini kita ada, sekali lagi kita kemudian flashback sedikit. Ada kelahiran baru pada waktu saudara percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu momen penting bagi saudara. Karena apa? Inilah kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Dan pada hari ini kita ada di tempat ini, saudara. Ada di tempat ini. Saya tuh ngobrol dengan istri itu seringkali lihat ya. Anak-anak saya udah gede semua, udah kerja gitu ya. Saya tuh membayangkan masa-masa kurang lebih ya saudara-saudara sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Artinya lihat umur anak saya sekarang kemudian saya mundurkan 20 tahun yang lalu. Aduh, betapa repotnya. 3 anak lari-lari, kejar-kejaran, sedikit nangis. Wah, kalau sakit piala bergilir. Ngerti ya saudara, yang punya anak kecil memahami ya. Sakit satu sembuh, ganti adiknya, nanti ini sembuh, ganti lagi. Kemudian kita yang sakit, aduh saudara.
Membayangkan pada waktu mereka masih kecil-kecil kita mengatakan, "Duh, cepet gede ya nak, cepet gede ya." Begitu remaja nyebel ke, bener gak? Waduh, gak bisa diajak diskusi, gak bisa diajak kompromi, maunya begini, ngotot, kita jadi sering tengkar sama anak. Tapi itu harus dilewati. Harus dilewati masa-masa pemberontakan itu, lalu kemudian mereka menjadi anak yang dewasa. Dewasa artinya sudah mulai 25, sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai bisa ajak diskusi, cara berpikirnya beda. Ketika mereka sudah punya pasangan, cara berpikirnya juga beda, saudara. Saya yakin saudara akan merindukan yang sudah punya anak gede-gede, yang sudah punya mantu, sudah punya cucu. Pasti merindukan anak kecil, makanya cucunya kenapa disayang. Ya, karena apa? Saudara sedang merindukan satu keadaan masa kanak-kanak dari anak-anak kita. Saudara mungkin juga pernah membayangkan bagaimana masa kanak-kanak waktu itu. Saudara membayangkan itu semua, tetapi itu lewat. Dan saudara bisa ada pada hari ini tanggal 17 Desember. Kebetulan? Tidak. Semua bukan karena kebetulan, tetapi ada real love, great love from God. Ada berkat Tuhan yang seringkali kita abaikan. Ada penyertaan Tuhan yang seringkali saudara kita tidak pernah renungkan. Ada kasih sayang Tuhan, saudara melewati masalah demi masalah. Saudara melewati sakit demi penyakit. Saudara melewati pergumulan, bahkan kehidupan kita seperti telur di ujung tanduk. Toh hari ini saudara masih bertahan. Bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara hebat, enggak. Semua karena great and real love from God. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Semua dimungkinkan karena adanya cinta Tuhan kepada saya dan saudara. Sampai today, saya mengatakan today dulu. Kenapa? Sebab besok kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Besok kita nggak tahu apakah dayanya kita meninggalnya nanti masih 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan. Semua orang nggak pernah tahu. Tapi mari kita pikirkan hari ini kita ada. Itu karena cinta Tuhan. Hari ini kita hidup itu karena cinta Tuhan. Sekarang adalah aplikasinya gimana? Kalau saya tahu saya ada pada hari ini adalah cinta Tuhan. Artinya kasih Tuhan kepada saya, kepada saudara bukan sekedar kata-kata. Kasih Tuhan bukan juga sekedar namanya ungkapan perasaan saja. Tetapi benar-benar kasih Tuhan itu dinyatakan melalui tindakan nyata. Beberapa waktu yang lalu pernah saudara mengatakan mungkin dalam pergumulan itu, gua nyerah Tuhan, gua gak sanggup, gua gak tahan lagi, gak bisa ini. Gua gak sanggup Tuhan. Gak sanggup melanjutkan keluarga ini. Sudah gak sejalan, sudah gak sehati. Saudara mungkin pekerjaan mengatakan, aduh gua gak sanggup lagi. Saudara dengan anak mengatakan, gua gak sanggup lagi, dua hopeless, bofat, gua gak punya apa-apa lagi. Toh hari ini Anda bisa bukan melewati. Anda melewati masa-masa yang saya mengatakan kritis bagi hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, masa dengan anak-anak saudara. Sehingga saudara melewati semua. Karena apa? Tuhan bertindak. Ada kasih Tuhan yang menaungi sekalipun kita masih sakit, sekalipun kita masih menderita, sekalipun saudara masih banyak pergumulan. Namanya orang hidup akan ada pergumulan. Tetapi sampai hari ini kalau pergumulan itu kita lewati karena ada Allah. Yang bukan hanya ngomong-ngomong doang, janji-janji doang, tetapi itu sudah dinyatakan. Kasihnya adalah kasih yang aktif. Yang mendorong saya untuk mengalami yang namanya sebuah transformasi. Mengalami sebuah perubahan, ini yang harus terjadi. Kalau di sini lahir saudara, pada hari ini kita di sini, di tengah sini. Artinya saudara, setiap perjalanan dan pengalaman iman kita harusnya semakin membuat kita dewasa dong. Harusnya semakin membuat kita semakin cinta Tuhan dong. Harusnya semakin lama membuat kita semakin apa? Semakin kita mencintai Tuhan. Tapi kenyataannya seringkali semakin lama kita anggap hal yang biasa. Saya membaca satu artikel yang saya juga terkejut saudara. Judulnya saja mengejutkan. Artikel itu memberikan judul begini saudara.
Semakin kita mengetahui tentang Allah, ternyata semakin membuat kita jauh dari Allah. Wow, saya coba baca. Saya coba renungkan, iya benar juga ya. Benar. Saudara, setiap minggu kita datang ke gereja dengar khotbah. Di komsel, di mana-mana kita dengerin firman Tuhan, saudara. Banyak sekali sampai kemudian kita tahu, saudara, arti-arti istilah-istilah teologi yang selalu dipakai di gereja kita. Kita sampai hafal, saudara. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah seperti artikel itu. Apakah dengan semakin banyak kita mengerti, semakin membuat kita cinta Tuhan enggak? Bandingkan dengan cinta awal kita kepada Tuhan pada waktu mula-mula kita kenal Tuhan Yesus. Saya yakin saudara cintanya itu wah menggebu-gebu. Tapi sekarang kayaknya ya sudahlah jalanin saja. Ini loh yang terjadi. Padahal setiap momen, setiap peristiwa itu harus membuat sebuah transformasi kehidupan kita. Kalau dulu kita susah, kalau hari ini kita susah, susahnya udah beda. Kalau dulu kuat karena kita bersandar kepada Tuhan dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Toh hari ini kita baru tahu itu pertolongan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang menemukan jalan buntu, seharusnya melihat bahwa kasih Allah tetap aktif. Kita nggak tahu besok endingnya kayak apa, nggak pernah tahu. Tapi selama kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang baik untuk esok. Itu yang harus menjadi makna Natal yang sesungguhnya buat kita melihat. Supaya kita nggak pernah lupa akan kasih Tuhan. Supaya kita nggak pernah istilahnya meremehkan kasih Tuhan kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan saya dan saudara. Apakah kita bisa memiliki hati seperti hatinya Bapa? Apakah kita masih punya hati untuk mengasihi yang benar-benar lahir dari kasih Allah, yang lahir dari kasih agape? Bukankah saya dan saudara sudah dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Saudara, kita dipanggil bukan saja untuk menerima anugerah keselamatan. Tetapi saudara dipanggil untuk menyatakan anugerah keselamatan kepada orang lain. Menjadi duta-duta utusan Injil. Menjadi saksinya. Dimanapun saudara berada harus menjadi saksinya. Tapi saudara mari kita tidak usah terlalu jauh. Saudara saya mau menyeberang ke pulau ini, ke negara ini. Untuk menyatakan kasih Tuhan. Good, bagus. Tetapi pernahkah saudara memikirkan bahwa menyatakan kasih kepada orang yang paling dekat dengan saudara? Ternyata itu yang paling susah. Saudara menyatakan kasih kepada mungkin bangsa lain. Kepada suku terasing. Mungkin saudara akan bersemangat karena saudara gak kenal mereka. Betul? Tapi pada waktu saudara ingin mengasihi kepada orang yang paling dekat dengan saudara. Di dalam keluarga saudara. Aduh, itu yang namanya kasih. Paling susah dinyatakan. Karena kita tahu siapa orang-orang yang kita kasihi. Orang yang kita kasihi juga tahu siapa diri kita. Maka sesungguhnya kalau kita membaca tadi saudara, ada satu istilah yang kemudian dirangkumkan adalah agapetoi. Agapomen. Agapetoi. Agapomen. Artinya mereka yang sudah dicintai. Mereka yang sudah menerima cinta. Marilah mencintai. Marilah mengasihi. Saudara-saudara, inilah bacaan yang kita baca tadi. Bisa dirangkumkan seperti ini. Kalau saya sudah menerima kasih Tuhan, saya sudah merasakan cinta kasih Tuhan, maka saya belajar untuk mencintai orang lain. Karena inilah salah satu cara supaya kita tidak pernah lupa akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya di otak kita. Kita mengerti Natal adalah kasih Tuhan, kelahiran Yesus. Paskah adalah kemudian kematian Yesus yang menebus dosa. Kemudian kita memperingati kebangkitan Tuhan. Bukan sekedar itu, tetapi apakah menjadi sebuah keutuhan? Saudara mungkin juga bertanya, kenapa ya kalau Natal minggu ini kenapa ungu ya? Kok kita kayak Paskah? Ingat saudara. Kelahiran Yesus Kristus tidak bisa dilepaskan dari kematian Yesus Kristus. Karena dia lahir bukan untuk mencicipi dunia, bukan. Dia yang menciptakan dunia, dia bukan mencicipi. Tapi dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara.
Ini misi daripada Allah Bapa. Maka saudara perhatikan bahwa ketika kita merayakan Natal selalu fokusnya adalah kepada kematian. Karena ini menjadi sebuah paket saudara. Saudara-saudaraku, agapetoi, agapomen. Mari kita tunjukkan itu benar-benar saudara-saudara kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, firman Tuhan mengatakan. Kalau kamu gak bisa mengasihi orang yang paling dekat di dalam kehidupanmu, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu mau mengasihi Allah? Kalau kamu tidak bisa mencintai orang yang ada di dekatmu, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu mau mencintai Allah? Saudara mengatakan, habis sih orang yang saya cintai itu menjengkelkan. Orang yang saya cintai itu sebetulnya gak layak untuk mendapatkan cinta saya. Orang itu gak layak untuk diampuni. Orang itu gak layak untuk diberikan kesempatan. Orang itu gak layak untuk diberikan satu perhatian, gak layak. Pertanyaan saya, emang saudara layak untuk diterima Tuhan? Emang saudara layak untuk diampuni oleh Tuhan? Enggak, bukan. Gak ada satupun yang layak. Kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau mengasihi orang lain dan saudara mengatakan tidak layak untuk dikasihi, emang saudara jauh lebih baik dari orang itu? Enggak juga. Emang saudara seperti malaikat. Malaikat aja jatuh, saudara. Kita ini manusia biasa yang bisa lemah. Tetapi ada anugerah Allah yang menolong kita untuk membuat sebuah perubahan, membuat sebuah transformasi. Berilah kesempatan. Berilah kasih itu, walaupun mungkin saudara kasih yang saudara berikan itu tidak kemudian berbalas kasih yang sama. Kita akan lebih mudah melupakan kasih Allah kalau kita tidak mempraktekkan kasih itu kepada kehidupan kita. Pada waktu saya mengasihi orang, sesungguhnya itu menggambarkan hati dan pikiran kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Sekali lagi, pada waktu saya mengasihi orang yang memang tidak layak untuk dikasihi, tetapi saya mau mengasihi karena saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka disitulah sebenarnya saya ingin mencerminkan hati saya, pikiran saya yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan pada waktu saya melakukan kasih itu, bukan saya yang dilihat sebagai orang yang baik, bukan sebagai suami atau istri yang baik, bukan sebagai orang tua yang baik atau sebagai anak yang berbakti, bukan itu. Tapi pada waktu saya mengasihi, Allah yang harus dipermuliakan, Allah yang harus diagungkan, Allah yang harus ditinggikan. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Sekali lagi, betapa sulitnya saudara mewujudkan kasih di dalam kehidupan nyata kita. Kasih itu adalah wujud hidup kita yang sudah menerima anugerah. Tadi ingat pada waktu lahir saudara menerima kelahiran baru, sampai hari ini berkat Tuhannya begitu banyak. Kenapa sekarang saudara tidak bisa mengasihi orang lain pada hari ini? Mungkin kasih saudara adalah kasih yang terakhir untuk saudara nyatakan kepada orang itu. Mungkin, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Pada waktu saya bertemu dengan Pak Nyoman, bersama dengan tim yang kita datang ya. Waktu masih mengunjungi emak, Pak Nyoman mengatakan gini. Dulu mama yang memperhatikan kita anak-anak, tapi sekarang mama gak bisa ngapa-ngapain. Pak Nyoman mengatakan, inilah wujud kasih saya sebagai seorang anak, merawat mama. Mungkin ini kesempatan yang terakhir untuk saya bisa merawat mama. Saudara, perkataan itu saya selalu mengaminkan dan saya mengatakan, ya amin. Pada waktu saya mengasihi, adalah wujud hidup saya yang sudah diperbaharui. Sulit, saudara. Kasih Tuhan kepada kita itu enggak ditentukan oleh kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi enggak ada sumbangsi apapun dari kita.
Kita mengasihi, kita melakukan kasih oleh karena kasih Tuhan yang sudah memberkati kita ini loh saudara. Jangan dibalik, saudara memberkati orang lain supaya diberkati oleh Tuhan begitu banyak. Saudara mendukung orang lain supaya Tuhan melimpahkan berkat materi semakin banyak. Bukan itu konsepnya, salah. Itu namanya transaksi. Tapi berkat Tuhan itu diberikan kepada saudara dalam keadaan saudara yang tidak layak, tidak berdaya. Diberikan itu sepenuhnya, yaitu nyawanya sendiri. Lalu kemudian saudara menjalani kehidupan ini adalah berdasarkan kasihnya. Itu maksudnya. Sehingga kalau saya mau mengasihi orang lain itu karena hanya didasarkan kepada kasih Kristus. Kasih kita kepada Tuhan adalah tanggapan akal budi kita yang sehat. Saya tuliskan akal budi kita yang sehat, yaitu akal budi yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi kita sementara ini nggak bisa ngomong gini, aku mengasihi karena perasaanku sayang. Aku mengasihi karena aku kasihan. Nggak bisa begitu saudara, nggak boleh begitu lagi. Nggak bisa emang. Saya mengasihi karena akal saya, pikiran saya, hati saya sudah diperbaharui oleh Tuhan. Otak saya mengatakan, nggak layak nih orang nih. Nggak layak. Nggak layak diberikan kesempatan. Hatinya ngomong, Tuhan sayang loh sama dia. Otaknya ngomong, enggak. Kasih pelajaran buat dia. Karena sudah berulang kali, biar kapok, biar jerak. Hatinya ngomong, apakah Allah memperlakukan kamu seperti itu juga? Saudara, akal budi ini adalah hati dan pikiran kita kontak dan menjadi satu keputusan. Seringkali kita tengkar karena apa? Hati dan pikiran tidak klop, ya kan? Hati dan pikiran tidak klop, makanya tengkar. Beda pendapat, hatinya sih iya, tapi kadang-kadang pikirannya nggak sejalan. Terjadilah cekcok dalam rumah tangga. Saudara-saudara, akal budi yang sehat itu hanya sekali lagi dimungkinkan oleh kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, seharusnya saudara memiliki akal budi yang sehat. Akal budi yang sudah diperbaharui untuk bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman. Seorang bapak gereja yang hidup di dalam tahun 347 sampai dengan 420 yang bernama Saint Jerome. Saya bacain Saint Jerome gitu ya, Saint Jerome. Bapak Jerome ini saudara-saudara ketika Rasul Yohanes berada di dalam usia yang sangat tua saudara-saudara ya. Menceritakan tentang pelajaran kepada para muridnya ya. Ketika Rasul Yohanes berada dalam usia yang sangat tua, dia itu lemah saudara ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Rasul Yohanes meninggalnya juga tua ya, dibuang di Patmos begitu ya. Dia lemah dan kemudian dia selalu digendong oleh para murid-muridnya ya. Termasuk ini adalah Saint Jerome ini adalah cucu murid, nggak tahu cucu atau cicit yang murid ya, sudah sekian karena hidupnya 347. Kita tahu bahwa Yerusalem dihancurkan sekitar tahun 70. Ya, tahun 70. Artinya saudara ini sudah generasi keberapa dari murid Yohanes. Setiap pertemuan itu Rasul Yohanes selalu mengatakan begini. Dan ini diikutin oleh Saint Jerome juga. Dia selalu mengatakan begini. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Saudara itu dari muda ngomongnya begitu. Rasul Yohanes selalu ngomong, anak-anakku, mari kita saling mengasihi. Sampai dia nggak bisa jalan lagi, dia tetap khotbahnya itu ngajarin kepada muridnya selalu dengan perkataan, anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Lalu murid-muridnya yang sudah lebih canggih, lebih maju lagi protes. Guru, emang nggak ada bahan lagi ya? Khotbahnya kok itu terus, tiap minggu itu terus, setiap ketemu ngomongnya itu terus. Nggak bosen ya guru? Kita yang dengernya bosen. Saudara kalau dengar khotbah yang biasa-biasa atau biasa mengatakan bosen khotbahnya gitu ya saudara ya. Ini murid-murid Yohanes juga begitu. Lalu Yohanes mengatakan demikian. Anakku, ini adalah perintah Tuhan. Dan jika kamu melakukan, itu sudah cukup. Saudara, kalimat terakhir itu yang makjeleb di hati para muridnya sampai kemudian turun kepada Saint Jerome. Ketika kamu melakukan, itu sudah cukup. Saudara ternyata nggak gampang.
Ngomong gampang anakku, marilah saling mengasihi. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dikumandangkan. Murid mengatakan bosen, tapi Tuhan mengatakan, saudara, itu memang perintah, karena the great and the real love itu adalah kasih Allah. Maka sekarang saya dan saudara harus menyatakan itu, karena itu perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukan, itu sudah cukup. Tapi enggak segampang itu untuk mengasihi. Sekali lagi kadang kita berpikir, ketika kita mengasihi, kita mendapat balasan yang kasih juga. Saya baik kepada orang, kalau orang itu baik ya seneng saudara. Tapi coba saudara baik sama orang, orang itu bencek nih gitu loh. Mangkel no hati itu istilahnya ya, membuat jengkel, resep banget tuh orang. Apakah saya masih bisa mengasihi enggak itu? Ini saudara, firman Tuhan, mengasihi. Mengasihi. Karena itu perintah Tuhan dan itu sudah cukup. Saudara, agar kita nggak menjadi lupa akan kasih Tuhan yang agung itu, mari kita boleh belajar untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Terlebih kepada orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana saudara bisa baik kepada orang lain, tapi kepada orang di rumah saudara galaknya minta ampun. Saudara bisa blessing orang lain, engkau diberkati oleh Tuhan. Tapi ngomong di rumah sama pasangannya, kebun binatang keluar semua. Aneh bukan? Saudara bisa berbelas kasihan kepada orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Tapi engkau gak bisa menolong orang yang ada di rumahmu sendiri. Saudara mengatakan aku bisa mengampuni itu, yang memang bikin aku susah. Tapi engkau nyimpen kemarahan dan kepahitan dengan orang yang ada di dekat rumahmu, di dalam rumahmu. Sampai engkau mati, engkau masih menyimpan dendam. Saudara, apakah ini firman Tuhan? Enggak. Iblis akan membawa saudara untuk sulit melakukan kasih. Kita harus belajar menyatakan kasih di tengah kehidupan kita. Sulit-sulit saudara. Karena ini inti daripada iman Kristen. Gak usah jauh-jauh mengasihi jiwa-jiwa. Betul, itu memang perintah amanat agung. Tapi jiwa yang paling berharga adalah orang yang paling dekat di dalam kehidupanmu. Anakmu, pasanganmu, orang tuamu. Semua itu adalah orang-orang yang layak untuk kita kasihi. Sekalipun mereka dalam otak pikiran kita gak layak untuk diampuni. Tapi mereka adalah satu kesatuan di dalam kehidupanmu. Maka tadi saya mengatakan, pada waktu kita lahir, kelahiran baru sampai hari ini, kita gak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai di sini misteri. Maka sekarang nyatakan kasihmu di dalam kemisterian ini. Nyatakan. Karena itu yang paling indah. Inilah give love itu. Tindakan kasih itu jelas membutuhkan yang namanya pengorbanan diri. Menyangkal diri sehingga kita nggak menjadi kecewa kalau kemudian tindakan kasih yang kita lakukan ternyata dampaknya tidak seperti yang diharapkan. Saya selalu dengar kalau orang tengkar itu mesti ngomong begini kepada pasangannya. Saya akan mengampuni dia ya Pak kalau dia sudah berubah dan menunjukkan bahwa dia nggak melakukannya lagi. Maka saya akan mengasihi dia, maka saya akan menerima dia, saya akan mengampuni dia. Itu selalu kalau pasangan lagi tengkar. Tapi di sini baik-baik semua, kan nggak ada yang tengkar gitu ya. Ngomongnya begitu saudara. Lalu saya mengatakan begini, kalau dia nggak berubah gimana? Ya nggak ada kasih. Bagaimana orang itu mau berubah kalau saudara dia tidak pernah mendapatkan kasih? Saudara capek mengasihi, capek Pak mengasihi, capek Pak. Kan kasih pengorbanan. Kalau Yesus gak mau mati di kayu salib, saudara tetap menjadi orang Kristen yang sia-sia. Yesus mau mati di kayu salib karena apa? Cintanya. Karena cintanya itu diwujudkan dalam tindakan. Maka sekarang kasihi dalam sebuah tindakan. Selagi punya kesempatan. Saya menutupnya dengan quote ini. Nanti saya kasih aplikasi sedikit. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Anda diganti saya ya. Kata Anda diganti saya. Yuk. 1, 2, 3. Jika saya adalah anaknya melalui kelahiran baru. Maka saya
harus menjadi saluran kasih agar kasihnya mengalir kepada mereka yang mungkin tidak pernah menerima kasih atau mereka yang kehilangan kasih. Orang yang kehilangan kasih mungkin itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sekali lagi, orang yang kehilangan kasih mungkin itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Pasangan kita mungkin sudah hatinya dingin. Kenapa? Sudah kehilangan kasih. Inilah objek kasih kita. Inilah yang diberikan Allah karena kita adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak punya kasih lagi. Saudara mungkin saya terapkan, saudara mungkin punya pasangan yang memang egois banget. Punya pasangan yang sulit untuk hidup bersama dengan saudara. Kalau orang Tengkar selalu mengatakan, kita sudah gak bisa bersama karena kita sudah tidak sepakat lagi, tidak bisa hidup bersama lagi. Saya mengatakan itu alasan yang dibuat. Saudara, ketika saudara hidup dengan seorang yang sulit untuk hidup bersama, orang yang egois, firman Tuhan mengatakan, anak-anakku yang terkasih, jika Allah begitu mengasihi kamu, kamu juga harus mengasihi pasanganmu yang sulit itu, pasanganmu yang egois itu. Itu firman Tuhan. Itu maksudnya. Satu lagi, mungkin ada teman-teman di gereja ini, di tempat kerja saudara, ya, yang saudara nggak suka banget dengan orang itu karena orang itu bencek nih, gitu ya. Atau saudara nggak suka lah dengan orang itu di tempat kerja atau di gereja ini, saudara nggak suka atau saudara nggak suka dengan saya, saudara ingat firman Tuhan. Bukan saya mau dikasihani, tapi saudara ingat firman Tuhan yang mengatakan, anak-anakku yang terkasih, jika Allah begitu mengasihi kamu, kamu juga harus mengasihi orang yang menjengkelkan itu. Susah ya saudara, susah. Dalam situasi sulit inilah kasih Allah yang luar biasa di dalam Kristus itu bersinar di dalam diri kita. Dan jika kita kesulitan untuk mengampuni seseorang, saudara ingat Tuhan mengasihi saudara. Dan ingat firman-Nya mengatakan, anakku yang terkasih, jika Allah begitu mengasihi kamu, kamu juga harus mengasihi orang itu dengan memberikan pengampunan kepadanya. Aduh, rasanya susah. Tapi mari kita belajar. Nggak ada sesuatu yang instan, tapi mari kita belajar berproses sehingga kesempatan ini masih kita boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan boleh menolong kita, karena ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ini satu sisi kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menjadi prinsip. Siapkan saudara memasuki Natal, karena Natal adalah berita sukacita. Bukan kelahiran bayi di kandang, tetapi saudara berita sukacita karena bayi itu akan menuju Kalvari. Bayi itu akan mati di atas kayu salib. Darahnya akan dicurahkan ke sana menjadi sebuah penebusan bagi saya dan saudara.